Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini sampai selesai. Baiklah sahabat, kembali lagi bersama saya Sanju ya, Santri Jaga Udud di DST Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Lujen yang sempat tertunda ya, karena kemarin kita sedang fokus di konten qori ya. DST Channel sedang fokus di konten tilawah. Nah sekarang kita lanjutkan saja. Kemarin sampai di tabarruj ya. Ada yang bertanya, tabarruj itu apa sih, katanya gitu. Jadi silahkan dibuka di Uqudul Lujen ya. Kalau di kitab yang kayak saya ini, cetakan Darul Ilmi, seperti ini kitabnya, cetakan Darul Ilmi ya. Ini di halaman 14 sama 15 ya, di halaman 14 sama 15. Jadi tabarruj itu, wa tabarruju huwa idza aradatil khuruja min baitiha labisat afrokho thiyabiha. Jadi tabarruj itu watajammalat, lanjut ya, watajammalat watahasanat. Nah, tabarruj itu yaitu adalah ketika seorang perempuan ingin keluar rumah, kemudian keluarnya itu mengenakan pakaian yang paling bagus, paling menawan, pakaian yang paling menawan, sehingga membuat pandangan laki-laki terfokus pada si perempuan itu gitu. Watajamalat, setelah menggunakan pakaian paling bagus dia berdandan dengan sangat menawan gitu ya, dengan sangat elok, sehingga pandangan laki-laki terfokus pada si dandanan wanita tersebut. Watahasanat, berhias dengan perhiasan yang memang bisa membuat laki-laki terpesona gitu. Jadi bisa membuat laki-laki melihatnya itu terpesona gitu. Terpesona. Aku ya, seperti itu ya. Wa kharajat taftinun nas. Kemudian perempuan itu keluar, taftinun nas, menjadi fitnah bagi manusia-manusia. Menjadi fitnah bagi orang-orang. Seperti itu. Maksudnya menjadi fitnah seperti apa sih? Jadi kan kalau misalkan perempuan keluar rumah nih, nah kemudian dengan dandanan yang sangat menawan gitu, membuat seorang laki-laki penasaran, maka otomatis seorang laki-laki pun akan memandang dia, ngeliatin dia gitu kan, ngeliatin terus, bisa terbayang-bayang. Nah itu bisa terjadi fitnah di situ. Fitnah itu kan kerusakan ya. Misalkan si ceweknya ini, si wanitanya ini bisa jadi ya ada yang nyulik atau apa gitu ya. Ngomong apa kali. Kang Sanju, saya mah wanita juga bisa jaga diri, bisa bisa ilmu bela diri, jadi nggak mungkin saya ada yang nyulik, nggak mungkin ada, mohon maaf, ada yang seperti itulah berbuat yang tidak senonoh misalnya. Nah di sini fa in salimat fi nafsiha lam yaslimin nasu minha. Nah, maka ketika seorang wanita itu bisa selamat dari fitnah, dari sebuah kerusakan, maka orang-orang yang lain tidak akan selamat gitu. Orang-orang yang memandangnya, laki-laki yang memandangnya tidak akan selamat dari fitnahnya itu gitu, dari bahayanya itu, dari bahaya memandang si wanita itu. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki, karena saya pun seorang laki-laki ya, ketika seorang laki-laki memandang wanita yang menawan, auratnya terbuka, otomatis setan pun akan datang menggoda laki-laki itu. Kemudian si laki-laki itu berhayal, berangan-angan. Nah ini yang bahaya ya, ini yang bahaya dari zina mata, kemudian menjadi angan-angan, jadi di hati itu ya, ada gimana gitu ya. Kalau laki-laki pasti paham lah. Aduh. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kejadian seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kata Nabi, al-mar'atu auratun
fa idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitanu wa aqrabu ma takunul mar'atu minallahi idza kanat fi baitiha. Kata Nabi seperti itu. Seorang wanita itu adalah aurat, maka ketika seorang wanita itu keluar dari rumahnya, setan akan memfokuskan pandangannya untuk menggoda wanita itu supaya dia mau tampil di depan orang-orang itu dengan menawan, dengan menggoda gitu ya, dengan menggoda orang-orang. Wa aqrabu ma takunul mar'atu minallahi idza kanat fi baitiha wa idza kanat fi baitiha. Nah, tempat yang paling baik untuk seorang wanita yaitu adalah di rumahnya sendiri. Fi riwayatin, dalam satu riwayat hadisnya itu seperti ini. Wanita itu adalah aurat, fahbasuhunna fil buyut. Maka jagalah wanita-wanita kalian di rumah. Gitu. Ini hadis ditunjukkan kepada laki-laki. Fa innal mar'ata idza kharajatit tariqa, karena ketika seorang wanita keluar dari rumah, keluar ke jalan, qala laha ahluha, kemudian ditanya oleh keluarganya, aina turidina, akan kemana kamu pergi? Kemudian wanita itu menjawab, a'udzu maridon, misalnya seperti itu menjawabnya, saya akan menjenguk orang yang sedang sakit, au asya'u janazatan, atau saya akan menengok, atau saya akan menghantarkan jenazah ke kuburan misalnya. Fala yazalu biha syaitanu hatta takhruja dzira'aha wa mal tamasatil mar'atu wajhallahi bimithli an taqmuda fi baitiha wa ta'budu rabbaha wa tat'aba laha. Maka sejak saat itu pula setan tidak akan berhenti menggodanya supaya wanita itu menunjukkan auratnya. Di sini ibaratnya itu hatta takhruja dzira'aha, sampai seorang wanita itu menunjukkan hastanya, menunjukkan mengangkat lengan bajunya sampai ke sini. Nah, ini kan aurat ya, kalau untuk wanita itu aurat. Nah, intinya sampai si wanita itu menunjukkan auratnya di depan umum, membuka auratnya di depan umum. Wamal tamasatil mar'atu wajhallahi, dan sampai seorang wanita mempunyai niat selain Allah gitu. Jadi sampai seorang wanita mencari ridho selain daripada ridho Allah, maka tidak ada bandingannya. Pahala bagi wanita itu lebih besar di rumah. Ini yang takuda fi baitiha wa ta'budu rabbaha wa tat'aba laha. Sebaiknya wanita itu di rumah aja gitu. Karena dengan wanita itu di rumah aja, di lockdown ya, di rumah aja, maka di situ akan timbul niat di wanita itu, akan timbul di hati wanita itu niat mencari ridha Allah pasti. Kalau wanita di rumah aja pasti akan niatnya itu, dalam hatinya pasti akan mencari ridha Allah niatnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya videonya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf juga ngerocok ini ngomongnya, karena ya seperti itulah, susah untuk dijelaskan. Jangan lupa bantu like, komen yang bermanfaat, subscribe, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.